Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua mahasiswa yang pada kesempatan kali ini akan mempelajari mata kuliah KIE atau Komunikasi, Edukasi, dan Informasi yang berkaitan dengan informasi obat di program studi farmasi, khususnya di Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, PGRI, Yogyakarta. Untuk perkuliahan kali ini adalah kuliah pengganti dari pertemuan sebelumnya yang diliburkan dan kemudian dilanjutkan dengan voting dan didapatkan hasil bahwa untuk pelaksanaannya adalah melalui via YouTube dan kemudian diberikan penugasan untuk menguatkan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Untuk materi kita kali ini adalah tentang penerapan konsep komunikasi dalam berbagai setting kefarmasian. Perlu diketahui bahwa komunikasi itu adalah salah satu keutamaan, cara utama untuk saling memahami antar manusia. Itu juga yang terjadi pada lingkup kefarmasian, di mana akan terjadi komunikasi dua arah. Dalam hal ini adalah seorang apoteker atau seorang farmasis, bisa dengan farmasis atau apoteker lain, bisa juga dengan pasien tentunya. Nah, kita juga harus mempelajari bahwa audiens sebagai penerima informasi dari hasil komunikasi itu berbeda-beda, termasuk dari setting kefarmasiannya. Berbeda ketika kita membicarakan informasi yang disampaikan di apotek maupun informasi yang disampaikan di rumah sakit secara rinci ataupun informasi yang disampaikan kepada komunitas atau sebuah kelompok gitu ya, misalnya edukasi kesehatan, misalnya pada saat KKN gitu ya kepada warga desa, itu menjadi setting yang berbeda. Sehingga perlunya kita mempelajari cara komunikasi yang berbeda antar setting kefarmasian. Mengapa KIE obat menjadi penting dalam praktek kefarmasian modern? Perlu diketahui bahwa sekarang ini tugas seorang farmasi itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagaimana dia bisa memahami cara konsumsi obat yang benar. Bagaimana cara informasi itu bisa lengkap, rinci, tepat diberikan kepada pasien, kita harus memahami bahwa apoteker atau farmasi itu harus memiliki beberapa sikap dalam memberikan komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi yang baik, disertai dengan gestur juga yang pas, dan juga ada sisi hati empati apabila mendengarkan dari konseling pasien terkait dengan kondisi kesehatannya. Ketika kita memperhatikan itu, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan pasien. Dan kedua adalah mencegah medication error atau kesalahan penggunaan obat akan berkurang. Dan yang ketiga adalah hasil terapinya menjadi lebih optimal. Karena apa? Karena komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan sehingga pasien akan lebih secara sugestif mempercayai bahwa obat ini memang benar-benar bisa menyembuhkan ketika dikonsumsi dengan baik. Itulah kenapa KIE menjadi sangat penting terutama dalam praktek kefarmasian modern. Ketika kita membicarakan komunikasi, maka kita akan belajar juga tentang konsep dasar komunikasi dalam konteks kesehatan. Kalau kita lihat, ini mungkin sudah dipelajari secara umum bahwa kunci komunikasi itu adalah satu, ada pengirimnya, pengirim pesan itu, pesan komunikasi. Dalam hal ini karena konteksnya adalah kesehatan dan kefarmasian, berarti pengirimnya adalah seorang farmasi atau seorang apoteker. Lalu kemudian apa yang dikirimkan oleh si pengirim itu adalah muatan dalam bentuk isi atau pesannya, atau di sini adalah informasi obatnya. Lalu melalui apa proses itu bisa disampaikan? Itu ada namanya saluran. Melalui verbal dengan kata-kata yang baik, melalui nonverbal dengan gestur yang ditambahkan untuk menguatkan isinya. Serta yang ketiga bisa dengan menggunakan media lain, media promosi kesehatan, media yang isinya adalah tata cara penggunaan obat misalnya, itu juga bisa digunakan sebagai salah satu acuan, sebagai saluran untuk menyampaikan, mensiarkan pesan kepada penerimanya. Atau dalam hal ini penerimanya adalah pasien. Nah,
Kemudian juga kita memerlukan ada yang namanya feedback atau umpan balik untuk menanyakan apakah pesan yang sebelumnya disampaikan oleh pengirim sudah diterima dengan baik oleh penerima. Tapi juga kita harus mengetahui beberapa hambatan yang mungkin terjadi terkait dengan dasar-dasar atau konsep komunikasi. Yang pertama adalah hambatan bahasa, di mana bahasa yang tidak tepat, bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien akan memicu resiko hambatan komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Yang kedua adalah budaya. Suka atau tidak suka, budaya di Indonesia ini sudah menjadi tercampur ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya budaya yang terkait dengan konsumsi obat. Misalnya, pokoknya kalau saya minum obat selalu menggunakan minum teh. Karena dia terbiasa dalam adaptasi kebiasaannya itu menggunakan teh. Padahal ternyata beberapa obat, contohnya misalnya obat zat besi, itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan teh. Karena apa? Karena ternyata bisa memicu resiko pengikatan zat besi oleh teh tersebut sehingga tidak bisa dicerna oleh sel, tidak bisa diangkut oleh enzim, dan hanya kemudian menjadi obat bebas yang nanti dikeluarkan keluar tubuh. Yang ketiga adalah emosi. Bagaimana kita bisa mengatur cara emosional kita dalam menghadapi pasien. Ketika komunikasi itu terjalin dengan keduanya memiliki emosi tinggi atau marah, maka komunikasi itu pasti tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, prinsip komunikasi terapeutik dalam farmasi itu yang pertama adalah harus ada empati dan mendengarkan aktif. Yang kedua, bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, adanya feedback atau teachback ya, umpan balik dua arah. Yang keempat adalah menghormati privasi dan budaya pasien. Jadi apabila ada budaya yang misalnya ternyata akan berpotensi mengganggu prosesnya, itu harus pelan-pelan dalam memberikan edukasi kepada pasien. Yang terakhir adalah ketepatan dan keakuratan informasi, bahwa isi muatan pesan yang disampaikan itu ada dasarnya, ada penjelasannya, dan mudah diterima oleh masyarakat atau oleh pasien. Nah, ini contohnya adalah kegiatan KIE di apotek dengan pasien lansia yang mendapatkan obat polifarmasi. Jadi polifarmasi kan di mana pasien mendapatkan obat lebih dari 5 ya. Sehingga apa yang ditakutkan adalah interaksi antar obat yang terjadi karena proses polifarmasi itu. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan informasi yang lengkap bagaimana cara meminimalisir interaksi yang berujung interaksi negatif dari sisi konsumsi obat yang banyak tersebut, termasuk apakah ada faktor dari makanan atau minuman yang akan memicu resiko pada konsumsi obat dan kondisi pasien. Jadi yang harus dilakukan adalah proses identifikasi dan assessment. Apoteker harus tahu dari 5 obat itu atau lebih itu kira-kira apakah ada riwayat-riwayat efek sampingnya, side effect-nya, atau riwayat alergi, ataupun kondisi yang memicu peningkatan efektivitas obat, misalnya dengan bersinggungan dengan obat lain atau interaksi obat. Itu dipelajari dari proses namanya identifikasi dan assessment. Itu adalah tugas dari seorang apoteker atau farmasi untuk melihat, oh ini ada interaksi atau no interaction. Nah, dari situ kita juga kemudian bisa menyederhanakan mana yang diminum pada pagi hari, bolehkah diminumnya itu bersamaan atau ada jeda setengah jam, lalu nanti minum kedua di jam berapa, minum ketiga di jam berapa. Jadi informasi itu harus jelas dengan kalimat yang sederhana, bisa difahami oleh masyarakat atau pasien. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut dan monitoring, di mana harus ada jadwalkan konsultasi lanjutan dan libatkan keluarga sebagai mitra edukasi agar apa? Agar terpantau adanya resiko efek samping secara berkala dari konsumsi polifarmasi tersebut. Contohnya misalnya ada Ibu S 72 tahun menerima 7 jenis obat dari dokter karena potensinya ada hipertensi, diabetes, kolesterol. Nah, apoteker melalui rekonsiliasi obat menyediakan jadwal minum, membuat pill card ya untuk tahu ini jadwalnya kapan diminum, dan memberikan edukasi dalam bahasa yang mudah difahami terutama kepada keluarga pasien atau anaknya misalnya.
Itu harus disampaikan informasinya agar apa? Agar nantinya dalam konsumsinya itu pasien dengan lega hati, dengan kesadaran penuh konsumsi, dan dia sudah tahu kapan konsumsinya karena tadi informasi yang telah disampaikan oleh farmasi atau oleh apoteker. Nah, ini setting, kalau tadi settingnya di apotek ya, kalau ini setting di rumah sakit. Kalau kita bicarakan dengan setting di rumah sakit, maka kita akan bicarakan bahwa KIE di rumah sakit itu biasanya lebih rinci. Karena apa? Karena mencerminkan kondisi pasien. Misalnya obat pada kondisi kasus saraf, maka pemberian penjelasannya adalah yang terkait dengan momen pemberian si obat saraf tersebut. Beda lagi pada kasus ini misalnya edukasi pasien pasca operasi. Misalnya pasien apoteker klinis berperan untuk sebagai tim interprofesi untuk melakukan proses misalnya pemulangan pasien untuk mengetahui apakah kondisi pasien sudah bagus, komunikasinya sudah tepat, obat yang dikonsumsi pasca operasi sudah tepat, dikonsumsi semua, tidak ada yang tertinggal, efek obatnya juga potensinya bagus, itu harus dipantau di KIE rumah sakit. Dengan apa pelaksanaannya? Yang pertama adalah persiapan edukasi, di mana kita melihat dulu pasien namanya siapa, review rekam medis, bagaimana prosedur operasi, dan bagaimana kenapa dia harus minum obat itu harus disiapkan dulu sebelum nanti dikonselingkan kepada pasien. Baru yang kedua adalah pelaksanaan konseling, di mana sampaikan nama obatnya, indikasi, dosis, dan cara minum. Jelaskan tanda bahaya, misalkan ada resiko yang terjadi, itu juga harus dicatat. Dan gunakan metode SPAR bila berkomunikasi dengan tenaga medis yang lain. Yang ketiga adalah verifikasi pemahaman. Apa itu verifikasi pemahaman? Kita harus meminta keluarga pasien atau pasien untuk mengulangi informasi, misalnya sudah tersampaikan dengan baik. Apabila kita sudah memberikan informasi dengan lengkap, maka seharusnya pasien bisa melakukan proses teach back atau menceritakan kembali apa yang harus dilakukan dengan obat yang dikonsumsi itu. Yang keempat adalah dokumentasi dan follow up. Kita harus mencatat kira-kira pasien itu rekam medisnya seperti apa, berikan nomor kontak farmasi kalau ada resiko atau pertanyaan lanjutan, dan jadwalkan kontrol rawat jalannya. Itu adalah proses dokumentasi dan follow up. Nah, beda lagi ketika kita bicarakan KIE ini pada komunitas atau pada suatu kelompok. Contohnya misalnya kampanye kesadaran penggunaan antibiotik. Nah, harus dijelaskan dulu kenapa ada kampanye antibiotik, ada resiko namanya resistensi antibiotik, siapa saja yang beresiko, lalu bagaimana cara mengurangi atau menanggulanginya. Kita bisa memberikan KIE di komunitas. Biasanya sasarannya karena luas, maka bisa menggunakan proyektor dengan slide dan ada mic tentunya agar informasi yang disampaikan itu bisa sampai audiens secara lengkap. Analisis strategi komunikasi komunitas, yang pertama adalah analisis sasaran. Kita harus tahu targetnya siapa. Oh, kalau ibu-ibu itu seperti apa caranya, kalau bapak-bapak seperti apa. Itu akan berbeda cara gestur maupun cara komunikasi, termasuk cara kesehatan. Yang kedua adalah pemilihan media. Gunakan media yang sesuai, misalnya leaflet, poster, media sosial, atau penyuluhan langsung di posyandu dan sekolah. Yang ketiga adalah evaluasi dampak. Kita bisa menghitung kira-kira apa dampaknya, misalnya pasien itu mendapat informasi yang lengkap selama 1 bulan ini, apakah ada penurunan dari sisi rawat hospital rate-nya atau rawat di rumah sakitnya, atau berapa jumlah yang periksa dalam 1 hari. Itu bisa menjadi patokan kira-kira apakah edukasi dan pengetahuan yang disampaikan tadi sudah dipahami dan sudah bisa dilaksanakan oleh pasien, sehingga tidak perlu lagi evaluasi-evaluasi yang selanjutnya, misalnya itu sudah tersampaikan. Itu terkait dengan KIE di komunitas. Settingnya adalah komunitas atau suatu kelompok. Nah, teknik komunikasi itu dibedakan menjadi 2. Ini sebelumnya sudah, ini hanya untuk menguatkan saja materinya. Ada namanya verbal dan non-verbal. Memang secara 55% komunikasi itu bersifat non-verbal.
Artinya apa? Artinya ada gestur yang kemudian kita lihat, ada mata yang ditatap, ada postur tubuh yang terbuka dan condong ke pasien yang artinya dia menerima informasi, ekspresi wajah yang empati. Itu dia mendominasi, selain kemudian dikuatkan dari sisi verbal, dari nada suara, dari konten kata-kata, dari penjelasan misalnya di suatu video itu berarti ada kata-kata yang tertulis di situ. Nah, itu adapun proses konfirmasi. Nah, itu yang harus difahami bahwa pentingnya kita komunikasi itu dua hal ini harus difahami. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, tantangan dan solusi dalam KIE obat yang efektif. Satu, hambatan bahasa dan literasi. Misalnya, mbak-mbak dan mas-mas besok aja akan ada KKN, itu juga harus mempelajari bahwa ketika Anda berhadapan dengan warga desa, bisa jadi warga desa tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga hambatan bahasa itu menjadi sangat sulit ketika kita tidak bisa menjelaskan dengan bahasa Jawa tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Kita bisa menambahkan media visual, jadi dijelaskan dengan bahasa Jawa halus misalnya atau bahasa Indonesia biasa, dan diberikan media visual untuk menguatkan bahwa kenapa dia mendapatkan edukasi tersebut. Yang kedua adalah keterbatasan waktu. Terkadang apotek dan klinik itu sangat ramai, sangat terbatas terutama di fasilitas publik. Solusinya adalah prioritaskan untuk informasi edukasi itu disampaikan kepada pasien dengan resiko tinggi, misalnya DM-nya tinggi atau hipertensinya tinggi. Itu disampaikan saja karena itu menjadi keutamaan diprioritaskan ketika pada kondisi ramai di apotek maupun di klinik. Yang ketiga adalah resistensi pasien. Tantangannya, beberapa pasien merasa sudah tahu atau tidak mau diajari oleh apoteker. Solusinya, padahal resistensi itu akan memicu penyakitnya itu akan timbul lagi, dan kemudian tidak bisa diberikan obat yang sama, harus dinaikkan dosisnya. Itu misalnya terkait dengan resistensi pada pasien. Nah, solusinya gunakan pendekatan motivational interviewing, hormati otonomi pasien dan mulai dari pertanyaan bukan ceramah gitu. Gunakan pendekatan motivational interviewing, hormati otonomi pasien dan mulai dari pertanyaan yang bukan ceramah itu untuk menanyakan yang terkait dengan jangan sampai pasien itu mengalami resistensi. Terus yang selanjutnya adalah era digital dan miskonsepsi online. Banyak sekali sekarang informasi itu kita baca di kanal informasi atau kanal digital, tetapi kita harus tahu, kita harus ada double check apakah informasi yang disampaikan itu memang sudah lengkap, bisa dipertanggungjawabkan isinya. Karena terkadang bisa jadi informasi yang tidak tepat, informasi yang salah bisa memicu resiko-resiko yang terjadi kepada masyarakat yang lain. Ini berlaku juga untuk pada saat pembelian obat di gerai apotek maupun di beberapa klinik obat ya, yang dimana di situ akan ada peran dari farmasi yang menyampaikan terkait dengan obat yang diberikan kepada pasien. Nah, ada dua tugas ini sama, penugasannya adalah penugasan secara online, nanti silahkan dibuat. Ini untuk NIM genap. Jadi NIM genap mengerjakan penugasan 1, nanti dibahas. Ini ada soalnya adalah mahasiswa diminta merancang dan menyusun leaflet sebagai media KIE di setting komunitas. Komunitas itu berarti kan luas ya. Lalu kemudian leaflet harus dirancang sesuai prinsip komunikasi visual yang efektif. Jadi harus dirancang sederhana, informatif dan menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Lalu kemudian dilengkapi dengan judul yang menarik dan relevan dengan topik, informasi utama dalam poin-poin singkat, ilustrasi atau gambar pendukung, pesan ajakan bertindak. Yang kelima adalah sumber informasi, itu yang harus ada di dalam leafletnya. Dan kemudian kriteria penilaiannya adalah ketepatan konten dan keakuratan informasi obat, kesesuaian bahasa dengan sasaran, desain dan daya tarik visual. Yang keempat adalah kelengkapan komponen leaflet. Jadi dengan ini misalnya kampanye dagus ibu atau bagaimana penggunaan obat yang bijak, dan kemudian nanti apabila ada obat sisa silahkan dihancurkan dan dibuang, itu kampanye dagus ibu.
dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Masalah yang ditemukan adalah banyak warga masih menyimpan obat sisa, bahkan sudah ED, sehingga itu pentingnya kita memberikan edukasi bahwa kemudian bisa membuang di dinas kesehatan kalau untuk obat-obatan yang berkaitan dengan obat-obat yang beresiko tinggi. Nah, jadi untuk penugasan satu ini adalah untuk absen genap. Penugasannya apa Pak? Berarti jadi mahasiswa bebas merancang leaflet sebagai media KIE setting komunitas. Jadi setting komunitas itu adalah kepada masyarakat audiens umum. Bagaimana Anda bisa menyampaikan melalui media KIE itu. Leaflet harus dirancang sesuai prinsip komunikasi visual yang efektif, sederhana, informatif gitu ya. Nah, dari situ kemudian Anda bisa membuat leaflet atau poster yang Anda coba nanti bawa saat proses penilaiannya atau perkuliahan sebagai bentuk pengumpulan tugas pembuatan leaflet untuk penugasan yang kedua. Untuk penugasan yang pertama ini untuk yang absennya genap. Lalu soal yang kedua adalah komunikasi efektif ke pasien dengan obat rutin. Kalau tadi membuat leaflet, kalau ini yang NIM-nya ganjil adalah membuat video lagi, di mana videonya itu skenarionya Bapak R 58 tahun menderita hipertensi primer yang baru pertama kali mendapatkan resep amlodipin 5 mg sekali sehari. Beliau seorang pensiunan sedikit cemas dan pernah mendengar bahwa obat darah tinggi harus diminum seumur hidup sehingga merasa khawatir. Itu soal besarnya. Nah, lalu bagaimana Mbak-mbak dan mas-mas mengerjakannya ini untuk yang NIM-nya ganjil. Nah, oleh karena itu Anda berupaya misalkan Anda di depan layar seperti tugas yang sebelumnya, Anda kemudian menceritakan sebagai seorang apoteker bagaimana memberikan informasi dengan sisi empati, sisi kekhawatiran kepada pasien, sisi bagaimana secara friendly menanyakan kepada pasien, dan bagaimana mekanisme kerja obat itu ketika Anda konsumsi itu harus ada prosesnya. Nah, jadi itu tugas untuk yang absensi ganjil. Jadi beda ya antara yang absen genap dan ganjil, karena besok akan kita bahas bagaimana perbedaan keduanya, lalu bagaimana jawaban dari beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan. Gitu. Waktunya 1 minggu dari sejak rilis YouTube untuk channel yang sudah diupload di YouTube. Ketika itu sudah ada berarti 1 minggu sejak dia sudah diupload. Oke, saya kira cukup terkait dengan perkuliahan pengganti KIE itu. Silahkan dikerjakan dengan baik. Waktunya 1 minggu dari sejak penyampaian atau nanti sejak diupload di YouTube. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.